Dalam rangkaian Hari Bayangkara ke-79, Polri menggelar doa bersama lintas agama. Tak hanya doa bersama, Polri juga menyantuni ratusan anak yatim dari 5 agama. Dalam rangka Hari Bayangkara ke-79, doa bersama lintas agama digelar Senin siang 30 Juni di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Jakarta. Acara ini dihadiri langsung Wakapolri, Komjen Ahmad Doviri, Kapolda Metro Jaya, Pangdam Jaya, hingga PLT Wakil Ketua Kejaksaan Agung, serta 6 pemuka agama. Santunan kepada ratusan anak yatim juga menjadi acara inti dalam kegiatan ini. Secara simbolis, santunan diberikan langsung oleh Wakapolri dan Ustadz Adi Hidayat. Ketua Panitia Acara, Brigjen Ertel Stefan, mengatakan kegiatan ini penting untuk menyatukan warna yang ada di tubuh Polri. Karena Polri dari masyarakat, sesuai sosiokulturnya pun Polri itu berasal dari masyarakat, kami akan menjadi warna dari masyarakat karena kami juga mengikuti bagaimana warna dari masyarakat. Jadi tidak mungkin warna Polri itu putih, walaupun masyarakatnya berwarna yang lain. Bagaimana warna masyarakat, lebih kurang akan demikian juga lah warnanya Polri. Ceramah kebangsaan yang dibawakan oleh Ustadz Adi Hidayat juga memberi pesan. Lewat doa bersama ini, Polri merawat keragaman dan kebersamaan untuk Indonesia. Baik, yang pertama kesan kami sangat berbahagia dengan acara ini. Yang kedua, kita sangat mengapresiasi dan mendukung kegiatan-kegiatan semacam ini. Dan kesan terakhir yang paling baik adalah Polri menginspirasi kita semua untuk merawat keragaman, kebersamaan dalam rangka mewujudkan negara kesatuan Indonesia yang kuat. Kegiatan doa bersama lintas agama ini menjadi simbol Polri dalam menjaga keharmonisan dan kerukunan antar umat beragama di Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Kepolisian Negara Republik Indonesia akan menggelar puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 hari ini di kawasan Monumen Nasional Jakarta Pusat. Untuk lebih lengkapnya, kita tanyakan langsung ke Rahma Piliang, jurnalis Kompas TV, dan juga juru kamera Junaidi Saputra yang sudah ada di kawasan Puncak. Selamat di kawasan Monas maksud kami. Selamat pagi Rahma. Jam berapa acara puncak peringatan Hari Bayangkara ke-79 akan dimulai dan apakah akan ada penutupan jalan di sekitarnya? Iya, Carla. Kalau untuk persiapan ini sudah dilakukan begitu ya, Carla, sejak pukul 5 pagi tadi. Namun kalau misalnya puncak dari upacara Hari Bayangkara ke-79 ini dimulai ditandai dengan trompet pertama yang akan dibunyikan pada pukul 7 nanti. Setelah trompet pertama dibunyikan, maka akan disusul dengan petugas dan juga pasukan serta kelengkapan upacara ini memasuki lapangan upacara, yaitu di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat. Setelah pasukan dan juga kelengkapan ini bersiap dan juga berada di lapangan upacara, maka nanti untuk dari tamu VVIP yaitu Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan juga Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo ini memasuki lapangan upacara. Nanti rangkaian upacara ini berlangsung seperti biasanya begitu ya, Karla dan juga saudara, dan upacara ini dimulai pada pukul 7:15 waktu Indonesia Barat. Di tengah upacara nanti juga akan ada penganugerahan tanda kehormatan Republik Indonesia yang diberikan kepada polisi-polisi begitu ya, dan juga akan ada defile pasukan yang nantinya akan mengelilingi di lapangan Silang Monas Jakarta ini, Carla. Dan juga nanti di akhir setelah rangkaian upacara akan ada perform dari Polda-Polda dan juga dari artis-artis tanah air. Dan selain itu juga kalau berbicara mengenai arus lalu lintas, Carla dan juga saudara, memang dari kepolisian ini menghimbau para pengendara untuk menghindari jalan begitu di sekitaran Monas Jakarta Pusat, di mana ada pengalihan arus lalu lintas. Dan juga kami pantau tadi sekitar pukul 5 ini sudah ada penutupan jalan, yang dimana ini penutupan jalannya dan dimohon untuk dihindari beberapa jalan, yaitu Jalan Benjamin Sueb, jalan sekitar Lapangan Banteng, dan juga sekitar Monas hingga Tugu Tani. Dan diharapkan ini kepada masyarakat atau pengendara yang ingin melewati atau biasanya melewati dari sekitaran Monas ini bisa mengambil alternatif jalur lain, Carla.
Baik Rahma Piliang, sejumlah persiapan telah dilakukan untuk memperingati Hari Bayangkara ke-79 yang nantinya akan dimulai pada jam 7.15 hari ini. Dan nantinya juga akan ada Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang hadir. Terima kasih atas laporan Anda Rahma Piliang melaporkan langsung dari kawasan Monas bersama dengan juru kamera Junaidi Saputra. Selamat kembali bertugas. Informasi lainnya, saudara, hampir wilayah pesisir Jawa Tengah mengalami abrasi pantai dan banjir pasang air laut atau ROB yang mengganggu aktivitas masyarakat. Untuk mengatasinya, pemerintah melaunching gerakan merawat dan menanam pohon mangrove untuk menyelamatkan wilayah pesisir yang dimulai dari Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Abrasi pantai dan banjir rob merusak sebagian besar wilayah di pesisir pantai, terutama di 2 kecamatan yaitu Ulu Jami, Petarukan, Kabupaten Pemalang. Ombak-ombak air laut merusak sebagian bangunan yang berada di pinggir pantai. Bahkan pesisir pantai Pemalang kerap dilanda banjir rob yang masuk ke perkampungan warga. Untuk mengatasinya, salah satu upaya adalah membentengi wilayah pesisir pantai dengan menanam pohon mangrove dan pohon cemara laut. Sebanyak 5.000 batang pohon mangrove dan cemara laut mulai ditanam di Desa Kertosari, Ulu Jami, Kabupaten Pemalang. Puluhan warga menanam di pinggir pantai yang pernah diterjang abrasi dan banjir rob dengan harapan bisa mengurangi dampak terjangan air laut. Parah sekali di sini itu. Yang paling parah tahun ini, Pak. Kenapa ya? Tahun kemarinnya nggak begitu. Tahun kemarinnya itu yang kelihatan itu masih panjang. Sekarang? Kita 20. Sekarang habis. Sampai ke pohon cemara itu. Oh gitu ya. Iya. Kondisi masyarakat gimana dengan abrasi kayak gini? Ya gimana lagi, nggak bisa nangani langsung. Penanaman 5.000 batang pohon bakau dan cemara laut ini merupakan bagian dari kegiatan merawat dan menanam bakau di pesisir Jawa Tengah. Program ini secara simbolis dibuka oleh Ketua MPR Ahmad Muzani dan Gubernur Jawa Tengah di Kabupaten Pemalang. Ada 150 hektar wilayah pesisir pantai Jawa Tengah yang nantinya akan ditanami 500.000 pohon bakau dan cemara laut dari tahun 2025 hingga 2030. Tembok raksasa? Ya memang itu sudah dibicarakan secara intensif oleh Presiden Prabowo dengan timnya, terutama menteri-menteri yang kaitan dengan infrastruktur. Giant Seawall rencananya akan dibangun sepanjang 900 km panjang dari Banten sampai dengan Jawa Timur dan nantinya akan terintegrasi dengan kebutuhan perhubungan baik tol maupun jalan kereta api. Tapi karena ini proyek dengan jumlah dana yang bukan sangat besar, maka proyek ini akan memakan waktu yang cukup lama. Tapi harus dimulai untuk menyelamatkan masa depan pantai utara Pulau Jawa. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan selain menanam pohon bakau dan cemara laut,